warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kalian semua. Semoga hidayah Allah dan tercurah buat kita semua, segala petunjuk kebaikan, keberkahan, kebahagiaan selalu tercurah buat kita semua sebagai hambanya Allah ya, dan juga beragama lain. Semoga kita saling menghargai satu sama lainnya ya. Semoga apapun yang diberikan Allah dalam kehidupan kita sebagai buat motivasi dalam kehidupan kita agar kita jauh lebih baik lagi menghadapi segala rintangan, ujian, cobaan. Hidup itu adalah bagaimana kita membahas tentang nilai arti dari sebuah ujian yang kita hadapi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Terima kasih buat kalian yang selalu mendoakan Bunda, yang selalu rindu sama Bunda ya, yang selalu ingin mendengar video-video Bunda ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Ambil baiknya, yang tidak baiknya jangan diambil ya. Semua proses yang Bunda bagikan dalam video-video Bunda ini adalah proses bagaimana Bunda selama ini ya menangani sahabat-sahabat Bunda, saudara Bunda ya, ataupun klien-klien Bunda berbagi tentang pengalaman hidup satu sama lainnya ya. Jadi di sini Bunda selalu mengatakan yakinlah akan suatu perubahan tentang kehidupan itu tergantung pola pikir kita sebagai manusia ya. Jadi kita hidup ini sudah pasti mendapatkan ujian ya, ujian, cobaan ya, takdir, kodat, iradat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin kita yang tidak bermasalah, mungkin orang terdekat kita yang bermasalah, atau suami kita, atau istri kita, atau orang tua kita, atau saudara kita, atau keluarga kita, dan itu memang sudah takdir dari Allah. Kita hidup di dalam dunia ini selalu menjalani tentang kehidupan, ujian, cobaan selalu datang dalam kehidupan kita sebagai hambanya Allah ya. Jadi proses dalam kehidupan itu selalu aja datang kesedihan, kebahagiaan ya, kemiskinan, kekayaan, ataupun sebagian tidak keberdayaan kita, rasa sakit ya, rasa sembuh, itu semuanya tetap menjalani proses tentang ujian dalam kehidupan kita ya. Makanya pola pikir kita yang harus kita perluaskan agar kehidupan kita kelak bisa menata kehidupan lebih baik, karena tidak ada kita bisa menentang ujian hidup ya. Ujian hidup itu bukan karena kita miskin, bukan karena kita kaya, bukan karena kita ini diberikan Allah suatu kehidupan, karena Allah punya hak ya. Tuhan punya hak memberikan kita cobaan ya. Cobaan yang Allah berikan itu tentu meningkatkan suatu keimanan kita ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengerti dengan ujian dan cobaan dalam kehidupan kita itu kita bisa mensyukuri, menikmati, memahami ya akan suatu kenikmatan hidup dari yang Allah berikan dalam kehidupan kita ya. Jadi tetap kita harus meyakini sesuai dengan apa yang kita pahami ya, karena semua manusia melalui proses ujian demi ujian ya, kebahagiaan demi kebahagiaan, kesakitan demi kesakitan ya. Semua itu adalah proses hidup ya. Proses hidup itulah membuat kita memahami akan tingkat kedewasaan kita ya, tentang keimanan kita pada Sang Pencipta kita ya. Jadi kalau kita masih terbelenggu dengan rasa sakit, terbelenggu dengan orang yang menyakiti kita, terbelenggu dengan orang-orang yang selalu memberikan kita suatu rasa sakit di dalam kehidupan kita,
kapan kita akan bahagia, ya kapan kita juga akan merasakan hidup kita ini juga berharga, ya diri kita ini juga berharga, ya diri kita ini juga harus kita pahami, ya. Disinilah buat kalian yang masih memahami, ya ataupun merasakan ujian hidup itu begitu sakit, ya apalagi kalian ditinggal orang-orang yang kalian sayangi, orang-orang yang kalian perjuangkan, orang-orang yang buat kalian mencintai yang sangat tulus, ya bukan yang modus, ya namanya hidup sayangnya, karena ketulusan itu tidak akan bisa diganti dengan apapun, ya karena ketulusan itulah membawakan kita mengenal rasa sakit dan rasa bahagia. Jadi disinilah kalau memang sudah ketulusan itu tidak dihargai, maka Zat yang Maha Tulus atau Allah yang menciptakan kita akan memberikan suatu teguran dalam kehidupan kita, ya. Nah, disinilah kita harus memahami, ya, bahwa kita semua ini manusia dan makhluk lainnya juga milik Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sendirinya aja kita hanya memikirkan orang-orang yang selalu menyakitin kita, hanya selalu memikirkan orang-orang itu selalu tidak memahami apa yang kita korbankan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan dirinya, apa yang kita perjuangkan, karena merekalah orang-orang yang tidak mengerti dan memahami suatu ketulusan dalam kehidupan mereka, ya. Jadi kalau sudah kita terdapat orang-orang di sekeliling kita seperti itu, kembalikan lagi dalam diri kita, koreksi tentang kehidupan kita, tentang jalan pikiran kita, tentang apa yang harus kita perbaiki dengan diri kita sendiri, ya. Jadi kalau kalian selalu terbelenggu dengan hal-hal yang selalu bikin kalian mengejar hal-hal yang memang sudah tidak harus kita kejar, ya, selalu memikirkan orang-orang yang sudah tidak harus kalian pikirkan, ya, jangan pernah sia-siakan hidup kalian karena mengejar hal-hal yang memang sudah tidak pantas dan layak untuk diperjuangkan lagi, ya, karena hidup ini proses, sayang, ya, hargailah hidup, ya, nikmatilah hidup selagi kalian masih diberi yang Maha memberikan kehidupan, ya. Kalau kalian selalu terbelenggu dengan rasa sakit dengan satu orang, ya, ingat Allah menciptakan manusia itu bermiliaran, ya, bahkan berjuta-juta, bermiliaran manusia di dunia ini, hanya kita menyia-nyiakan hidup dengan satu orang saja, ya. Nah, disinilah kalian harus paham, ya, harus mengerti, ya, karena hal-hal yang sakit harus kalian yang tahu dan bagaimana cara kalian memperbaiki diri, ya, cara kalian memahami kehidupan dalam diri kalian, ya. Nomor satu, dekatkan diri kalian dengan Sang Pencipta sesuai dengan agama yang kalian yakini, ya. Jangan kalian merusak dalam kehidupan kalian, begitu disakitin kalian mencari untuk membalas menyakiti orang lain, ya sama aja kita seperti itu, ya. Jadi kita yang harus memperbaiki bahwa diri kita berharga, latih hati dan jiwa kita dan tubuh kita menjadi arah yang lebih baik, ya. Orang lebih baik itu banyak orang yang bisa menilainya. Jadikan diri kalian berharga, jadikan diri kalian bernilai, jadikan diri kalian pantas mendapatkan hal-hal yang lebih baik, bukan hal-hal untuk orang yang menyakiti lagi, ya. Semoga apapun yang udah sampaikan ini, ya, bisa kalian pahami, ya. Semoga kalian yang menjalani proses healing, menjalani luka batin, ya, luka ujian hidup karena tersakiti sama orang yang menyakiti, ingat, ya, Allah tidak memberikan kita ujian rasa sakit kalau kalian tidak mau meyakini bahwa Allah Sang Pencipta kita itu selalu memberikan obat yang sangat terbaik, asal kita bisa mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah berikan di dalam dunia ini, ya.
Dan apapun kata-kata Bunda, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat kehidupan kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.